warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Nurfadia dari kelompok 13. Ingin mempresentasikan hasil analisis strategi advokasi karyawan dan humanisasi merek pada Gojek yang ditinjau dari buku The End of Marketing karya Carlos Gil, khusus di bab 8. Baik, pergeseran paradigma modern. Di era lama, perusahaan itu berfokus hanya pada logo, slogan, dan iklan perusahaan secara formal, serta komunikasi kaku dan satu arah. Namun, di era baru ini, perusahaan harus percaya pada individu, cerita media sosial, dan pengalaman nyata. Serta pemasaran perusahaan itu juga harus berfokus pada hubungan intim dan otentik. Nah, di teori Carlos Gil ini, pada bab 8 ini, ada 3 pilar utama, yaitu pertama, karyawan sebagai aset utama, yaitu suara asli perusahaan itu berada pada karyawan. Jejaring sosial mereka itu memperluas jangkauan dan membangun citra positif secara natural. Selanjutnya yang kedua, tools not rules, yaitu banyak perusahaan ini terlalu mengikat karyawan dengan aturan media sosial yang menghasilkan komunikasi terlihat kaku. Seharusnya bisa perusahaan itu membuat template atau panduan yang membebaskan ekspresi tanpa menghilangkan identitas mereka. Dan yang ketiga itu ada buy-in kepemimpinan, yaitu transformasi dimulai dari puncaknya, yaitu dari CEO atau manajemen puncak itu wajib menjadikan teladan dengan menunjukkan sisi manusiawinya agar karyawan itu berani berpartisipasi terbuka. Selanjutnya, konteks aplikasi mitra pengemudi sebagai wajah merek di garis depan. Nah, pada perusahaan Gojek ini merupakan platform digital terbesar di Indonesia, dan Gojek juga berhasil membuka lapangan pekerjaan. Keberhasilan Gojek ini sangat bergantung pada mitra pengemudi, yaitu dilihat dari penghubung langsung, yaitu mereka adalah titik sentuh fisik tunggal antara aplikasi digital dan konsumen nyata di lapangan, dan juga personifikasi merek. Mereka ini yang membentuk citra, emosi, dan pengalaman pelanggan setiap hari di jalan. Nah, jika Gojek ini menerapkan teori ini, maka mitra pengemudi ini adalah kandidat mutlak untuk menjadi advokasi merek terkuat mereka. Selanjutnya, adanya perbedaan antara konteks aplikasi dan realita. Pertama, secara konteks, terobosan inovasi lokal yang membanggakan. Selanjutnya, mitra sebagai wajah ceria ekonomi. Advokasi natural yang ceritanya inspiratif. Namun secara realita, narasi hidup yang dipenuhi dengan kelitihan atau burnout. Selanjutnya, mitra juga ada ketidakstabilan pendapatan dan minimnya jaringan pengaman. Selanjutnya juga mitra merasa ancaman operasional dan eksploitasi oleh sistem yang mereka buat. Nah, selanjutnya adanya kegagalan advokasi Gojek. Yang pertama itu kemitraan bersifat semu. Secara resmi memang disebut sebagai mitra, namun prakteknya bersifat bawahan, yaitu pengemudi merasa diperlakukan seperti robot oleh sistem yang mengendalikan pesanan dan menjatuhkan sanksi sepihak. Selanjutnya, arogansi platform dan resistensi, yaitu penambahan potongan biaya tanpa mempertimbangkan kesejahteraan memicu resistensi. Wajah merek justru menyebarkan keluhan eksploitasi di media sosial oleh para mitranya. Dan yang ketiga adalah isu ojol pada Ramadan 2026 kemarin, yaitu menurunnya semangat kerja mereka akibat tarif yang tidak sepadan. Bukannya mereka membela mereknya, namun banyak mitra yang memilih untuk menonaktifkan aplikasi sebagai bentuk protes. Selanjutnya, intervensi manajemen 3 langkah. Yang pertama ada diagnosa, selanjutnya intervensi, dan evaluasi. Langkah pertama, diagnosa ulang gaya komunikasi.
Hingga saat ini, Gojek itu berfokus pada diskon, cashback, dan promosi layanan. Ini membuat Gojek itu dilihat murni sebagai platform utilitas digital, bukan merek yang dekat di hati masyarakat. Dan target fokus baru, yaitu seharusnya Gojek itu bisa memiliki kekuatan utamanya itu pada ekosistem manusia, yaitu komunikasi harus bergeser tidak hanya berfokus pada transaksional, namun bisa menjadi emosional dan otentik untuk bertahan di tengah persaingan ketat ini. Langkah kedua adalah intervensi melalui storytelling, yaitu membangun strategi yang lebih humanistik, asli, dan berbasis komunitas. Bisa dilakukan dengan distribusi pengalaman nyata, yaitu mengangkat cerita otentik mitra pengemudi dan UMKM melalui video, reel, atau podcast yang mereka buat. Selanjutnya juga ada kampanye partisipatif dan dialog. Itu membuka forum diskusi dan respon aktif terhadap keluhan di media sosial, mengubah komunikasi sistem satu arah menjadi percakapan dua arah yang bermakna. Dan yang ketiga yaitu program loyalitas berbasis pengalaman, yaitu memberikan penghargaan kepada pengemudi inspiratif dan UMKM lokal untuk memperkuat reputasi dampak sosial perusahaan. Yang ketiga adalah evaluasi, indikator keberhasilan. Kita lihat fokus strategi humanisasi brand, indikator keberhasilannya itu dapat meningkatkan engagement media sosial. Fokus strategi employee dan partner advocacy itu dapat meningkatkan sentimen publik yang lebih ke arah positif. Dan yang ketiga, fokus strategi storytelling dan community engagement itu dapat meningkatkan citra brand lebih humanis atau tercermin dari survei kepuasan dan loyalitas. Nah, dalam hal ini ada kelemahan dalam teori Carlos Gil, yaitu pada teori Carlos Gil ini, Gil terlalu berfokus pada strategi pemasaran psikolog seperti personal branding, kebebasan berekspresi, dan alat komunikasi. Ia mengabaikan masalah fundamental seperti tarif yang tidak stabil, minimnya perlindungan kerja, dan ketidakadilan penguasaan platform. Ini adalah matriks perbandingan. Dari dimensi hubungan kerja, secara teori, karyawan adalah aset yang difasilitasi penuh oleh perusahaan. Namun, secara realita di Gojek, kemitraan semua yang dikendalikan oleh ketetapan algoritma. Selanjutnya, secara dimensi aturan main, teori tools not rules, yaitu beri panduan bukan larangan komunikasi. Namun secara realita ditekan oleh ancaman sanksi sepihak dan potongan biaya aplikasi. Nah, secara dimensi juga distribusi resiko. Secara teori ini perusahaan menanggung semua resiko finansial dan operasional. Namun secara realita pengemudi menanggung langsung beban operasional dan resiko kecelakaan di jalan. Secara dimensi output advokasi, teori Carlos ini mengatakan komunikasi positif, storytelling, dan kebanggaan budaya kerja. Namun realitanya, protes terbuka dan kritik publik sebagai bentuk nyata suara manusia. Dari kesimpulan ini dapat disimpulkan yaitu pemasaran modern adalah manusia, yaitu konsumen itu menuntut pengalaman nyata, bukan sekedar logo, mitra, dan karyawan adalah nyawa sejati dari citra merek Gojek tersebut. Selanjutnya adanya strategi 3 langkah dari pendekatan, diagnosis, intervensi, dan evaluasi ini mampu menjembatani ruang komunikasi kaku melalui keterlibatan komunitas yang tulus. Dan terakhir adalah batas nyata ekonomi GG. Advokasi sukses menuntut lebih dari kebebasan berbicara. Dia menuntut perlindungan pekerjaan, sistem yang adil, dan kesejahteraan ekonomi fundamental. Lalu, humanisasi merek sejati hanya akan terwujud jika strategi pemasaran berjalan sejajar dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.